kok mau ngurusi komunitas dengan berbagai hal yang dikorbankan itu. Nah, kan pasti komunitas itu namanya berhubungan dengan banyak orang, itu kan pasti akan terjadi konflik. Ya. Itu Tapi pernah nggak di komunitas itu dicelatu wong gara-gara berbeda pendapat gitu? Ya wes lah Om. Tahu ya? Dicelatu, dijauhi, ya? skip, ya pasti lah. Well, gitu tuh, pasti Om. Jadi komunitas itu sebenarnya bagi teman-teman, komunitas itu hanya kendaraan. Betul. Jangan terkotak. Nah, betul. Jangan terkotak-kotak. Jadi kalau saya tuh tidak bisa berangkat, perjalanan saya ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada support dari teman-teman. Iya. Termasuk sepeda. Iya. Sepeda ini. disupport ya? Nah, iya. Sepeda ini kita akan dapat banyak hal. Ya? Antara materi dan non materi. Oh. Pesepeda kita kali ini sangat spesial. Om Yohan Narutama, Ketua GXID wilayah Gresik, Bangkalan, Mojokerto, serta Surabaya Sidoarjo atau Gerbang Kertosusilo. Kita akan ngobrol tentang pentingnya komunitas untuk menguatkan konsistensi bersepeda. Buat kamu tim rebahan yang ingin sehat, wajib denger nih. Jangan lupa siapkan kopi dan pisang gorengnya. Obrolannya panjang. Assalamualaikum Om Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Pak Guru. Jadi Pak Guru. hari ini kita Enak kacamata apa kan? Ganteng kayak kacamata apa kan? Keren. Iya kan. Oh, ganti kacamata sih. Ganteng kayak Ganteng kacamata ya. Ya wes. Iya. Ganteng kok kacamata ya. Ganteng kayak kacamata. Ketok cyclist. Ya, hari ini kita ketemu ngobrol-ngobrol sama Om Yohan Narutama. Beliau ini Ketua GXID Gerbang Kertosusilo Saat ini ya. Ya, Om Yo. Jadi ya, beliau ini itu dulu yang membuat saya terjebur dalam kubangan hobi sepeda, menjerumuskan. Ini ya orang yang bertanggung jawab. Karena dulu itu saya bingung gimana caranya mulai sepedaan loh. Serius itu. Karena saya kan kepingin sudah rencana beli sepeda, aku tak tuku sepeda. Terus aku nanti gak ngerti loh. Karena saya ini termasuk anak rumahan gitu, ya. Berangkat kalau ke kuliah ya berangkat dari rumah, kuliah mulai. Terus kalau kerja ya berangkat dari rumah, kerja pulang. Gak tahu nanti. Terus kemudian saya sepedaan nanti, ngono kan pertanyaannya. Nah, terus kemudian ketemu dengan Om Yo. Dulu tuh ada teman SMA namanya Om Ari ya. Saya tuh waktu itu Om, ini pengakuan ini. Ketika lihat fotonya dia itu belakangnya sepedaan ya, terus kemudian belakangnya pacet. Ih, kok iso sampai kono ya. Aku itu kapan aku iso kayak ngono. Saya sepedaan jauh-jauh. Terus merono itu endi ngono, karena saya tuh tidak banyak tahu tentang jalan-jalan itu rute itu gak ngerti loh. Jadi cuma aku mungkin ngandalno Google Map paling ngono ya. Ikut tok sih. Tapi begitu waktu itu ada ajakan Gobar Surya ya. Ya, Gobar ya. Gobar Surya. Itu pertama kali ikut Gobar. Surya All Terrain. Tapi aku gak melok kan. Ya. Gara-gara banku terlalu kecil ya. Soalnya waktu itu pandanganku, asumsinya itu hanya lewat jalan utama ngono, jalan aspal. Lah kok beliau-beliau ini ternyata model-model yang belusukan gitu. Makanya saya tuh waktu itu heran Om. Apa kok kudukan gede gitu. Yo, kancamu waktu itu ya. Iya, Mbak Aryo. Aryo. Bane cilik bisa. Nah, selama ini aku kan belajar ikut ke Aryo kan. Jadi bangun sepeda itu ya akhirnya Aryo yang ini. Bane sakmene tuku iki, beliau ini, beliau itu. Ya iku aku manut. Karena Aryo itu di rumah ada balap jadul ngono ya, berarti DE ya akhirnya merekomendasikan ya yang seperti sepeda dia ngono sih. Bane cilik dan lain sebagainya. Waktu itu makanya akhirnya aku tak budal dhewe wis, akhir karena nggak bisa
nggak berhasil ikut rombongan beliau ini gitu. Tapi waktu itu penasaran, oh penasaran dengan sepeda ban besar. Waktu itu makanya aku tak, supaya aku bisa sepedaan bareng-bareng komunitas ini. Waktu itu masih Pasifik ya? Pasifik ya, nah, Pasifik. Primo 5 road bike ya. Saya kan penasaran, aku ikut terus terang Om, karena saya tidak punya komunitas yang lain, maksudnya gak duwe konco liyane selain Aryo waktu itu ya. Terus kemudian ada Ari, aku yang membuat saya harus apa ya, memaksa saya nantinya semangat untuk bersepeda, itu kudu melok komunitas. Waktu itu begitu. Nah, karena itu waktu lihat ya postingan, lihat di postingan. Apa ini? Diajak Ari waktu itu. Oh, diajak Ari. Makanya sampai saiki iku nama kontaknya sampean iku Om Yo Gawe Surya. Ji tadian iku ya ngono, Dian Gawe Surya. Ngono pokoke sing melok iku Gawe Surya kabeh ngono. Nah, setelah itu aku kan berarti aku kudu beli sepeda dengan ban besar dalam rangka agar bisa masuk komunitasnya sampean ini, ngono. Wah. Sampai ngono loh. Terus baru aku akhirnya tuku sepeda band R5 waktu itu kan. Tanya Ari, terus tanya wong Rodaling, baru ngono aku takok band R5 itu apa ngono? Omsu ya. Omsu. Oh, apa itu? Soalnya itu GRX ngono carane. Oh, berarti kayak wis. Saya beli itu. Dengan beli itu, setelah itu baru gabung dijak Jai di Japri. Ayo melok tak grup kecil, grup Prabu Syahdu. Nah itu hari Rabu nanggone Dieng. Lembah Dieng ya. Itu di dari Pasuruan kan? Pasuruan ya. Pasuruan. Jadi Gempol itu. Gempol. Nah, daerah situ. Saya waktu itu terheran-heran. Kok ono ya model ngene iki ya. Iki nanggone tidak jauh dari rumah saya ono lembah hidden gem. Oh, keren. Nah, waktu itu berarti saya top ini, berarti bener aku tuku sepeda dengan ban besar ini bener sesuai dengan kesenanganku. Nah, setelah itu baru ketemu Om Yo, ikut gabung GXID Gerbang Kertasusilo. Nah, setelah itu baru tidak atau ya Allah, Om Yo ini yang ngajak saya untuk mangeus pertama ya. Jadi baru 3 bulan beli sepeda, baru ngono ultra. Aku kuat tau Om, tanya ngono. Kuat ngono jadi. Padahal saya enggak ada bayangan nih 500 kilo itu kayak opo, yang 5.000 meter elevasi ketinggian itu ya opo perasaan hebat. Tapi saya salut Om. Artinya begini. Komunitas ini yang membuat saya itu sebenarnya jadi rajin sepedaan. Komunitas ini yang membuat saya akhirnya tahu rasanya sepedaan jauh itu opo. Komunitas ini yang kemudian ketemu dengan teman-teman yang ternyata asik banget. Aku ini orangnya introvert. Jadi nak misalnya lebih banyak senang sendiri daripada kumpul wong. Misalnya ono kumpulan aku milih sendiri ya aku sendiri aja. Seneng. Tapi ternyata dengan komunitas ini ketemu dengan teman-teman yang asik juga, menyenangkan, ngobrol-ngobrol enak dan sebagainya. Nah itu komunitas. Artinya beliau ini kan ketua komunitas ya. Saat ini di GXID Gerbang Kertasusilo. Sebenarnya menurut Om Yo itu apa sih manfaatnya komunitas untuk teman-teman cyclist selain yang tak sebutkan tadi? Wih, muaknya banget deh pertanyaanmu. Jawabannya lu ini. Jawabannya kayak gitu. Jadi kalau bicara komunitas sebenarnya yang bisa membesarkan kita atau saya dalam hal ini itu ya melalui teman-teman komunitas. Tapi basicnya kalau kita boleh flashback dulu sekali, kenapa akhirnya kok Yowan Narotama bagi banyak orang ngomong senengannya PNS lah dan lain sebagainya. Dan itu kan karena mungkin kita pernah
sempat diskusi ya beberapa waktu yang lalu bahwa kita tuh punya memori yang indah terhadap sepeda. Waktu kecil itu orang tua saya itu yang mengenalkan saya di dunia tentang sepeda. Itu kecil itu usia berapa atau kelas berapa di sekolah? Karena kebetulan anak pertama waktu dulu SD TK sudah dibeliin sepeda, SD mulai dibeliin sepeda dan lain sebagainya. Karena anak pertama, biasanya anak pertama ini dan namanya trial, termasuk untuk trial and error kan, orang tuanya pengennya wah ini lihat panduan ini dan lain sebagainya. Tapi waktu itu saya diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang belum, salah satunya adalah sepeda dan saya masih ingat sekali waktu itu di perumahan Wirokerten saya ada namanya, saya bersepeda itu disupport oleh komunitas namanya WCC. Itu komunitas pertama saya. Itu usia berapa? Kelas 1 SD, kelas 1 SMP. SD, kelas 1 SMP. Iya, SD kelas 1 SMP. Tadinya kan sepedaan hanya sebagai alat transportasi ke sekolah. Aku melok komunitas itu apa Om? Pertimbangannya Om. Artinya kalau kita tahu komunitas itu biasanya kan gede gitu ya. Berarti sampean kecil dewe. Waktu itu paling junior. Waktu itu pakai apa yang membuat sepeda punyanya Wincycle, masih yang MTB 26 waktu itu. Itu perjalanan terpanjang saya waktu itu adalah dari Jogja ke Pantai Baron. Berapa kilo itu? Jogja Gunung Kidul aja sekitar 20. Ya mungkin sekitar 50 lah. Kalau dilihat di Google Map biar pasti ya. Kurang lebih itu perjalanan terpanjang saya di usia yang sangat SMP. Komunitas. Ikut kadang-kadang kalau kita sepedaan komunitas kan perumahan kecil ya. Iya. Tapi kalau melok komunitasnya biasanya mulai besar-besar gitu. Kebetulan remaja minimal ya. Waktu itu perumahan punya komunitas yang namanya WCC, itu Wirokerten WICC, Wirokerten Indah Cycling Club. Dan peserta komunitasnya waktu itu ada kurang lebih 100 orang. Karena perumahannya besar. Tahun berapa? 80-an. 89. Masih disebut tahun. Kita umur. Zaman lawas lah. Ya, Zamannya federal. Zamannya federal lah. Waktu itu saya ingat sekali pengen sepeda Puma waktu itu Puma federal putih waktu itu. Cuman karena harganya terlalu mahal, akhirnya belinya Wincycle FTB waktu Polygon di sana ya? Belum ada. Nggak tahu ya. Wincycle antara belum pernah punya Polygon saya. Belum punya Polygon. Waktu itu kan masih beri sendiri perusahaannya. Sekarang kan Wincycle diambil alih kan. Waktu itu masih Wincycle. Apa-apa sepeda waktu itu brandnya yang terkenal Wincycle. Zaman itu ya. Zaman itu sama federal toh, sama itu. Polygon entah aku sing kurang tapi waktu itu sih aku belum pernah punya. Wincycle punya Wincycle wis bangga gitu loh. Apalagi waktu itu punya federal, punya Puma putih waktu itu kan nggak keturutan. Nah di komunitas itu yang akhirnya kita bisa belajar banyak tentang bagaimana goes, tentang kekuranganmu di mana, dan yang paling penting adalah duwe semangat itu loh. Mau kalau gue sendiri itu rasanya kok kayak kurang ini, tapi kan kita butuh dorongan. Nah dorongan itu didapat dari komunitas tadi. Kebetulan paling junior, terus sepedamu ini nyoba, dan sebagainya. Nah akhirnya dari komunitas itu kita bisa banyak informasi yang kita dapat, bisa dapat support, banyak support lah, baik berupa materi maupun non materi dengan gitu. Karena di komunitasnya kebetulan waktu itu saya paling junior dan komunitasnya juga
banyak bapak-bapak yang waktu itu bapak-bapak yang sukses gitu ya. Sehingga aku kebagian enak. Kok dapat materi itu kayak duit tuh? Kalau pas touring kan butuh biaya. Ditanggung. Iya ditanggung dan lain sebagainya. Terus umpamanya andok di mana kan dibayari dan lain sebagainya. Kan itu kan bagian dari kenikmatan kita berkomunitas. Iya betul. Waktu kecil itu kan komunitasnya sama bapak-bapak ya. Itu gak sungkan atau waduh tua ini. Ada perasaan itu enggak? Yang membuat akhirnya males tua ada koncoku. Enggak ya, kebetulan karena komunitasnya juga komunitas dari perumahan kan. Komunitas di perumahan Wirokaten Indah, GWI, Gria Wirokaten Indah waktu itu, Kota Gede Jogja waktu itu. Nah di situ jadi kan kita udah kenal lah gitu loh, udah saling kenal dan lain sebagainya, basicnya sudah ada, sehingga ya ketika di sepeda juga nggak ada batasan gitu loh, nggak ada barrier yang antara sungkan dan tidak sungkan, yang ngalir aja begitu aja. Ada teman yang seusia Om Yohan waktu itu ada kurang lebih ada sekitar 5 orang lah, termasuk minoritas ya, termasuk minoritas. Ya, tapi kan anak konjong ngobrol. Tapi ada. Dan waktu itu dengan waktu touring dan lain sebagainya itu biasanya karena masih kecil ya, ego untuk jadi yang menang itu. Wah, Yohan tuh nomor 1. Walaupun belum kesampaian untuk ke yang profesional ya waktu itu. Tapi waktu itu saya sudah termasuk yang punya kemampuan endurance yang bagus. Mantap ya. Makanya jadinya begini ini ya. Jadi sejak awal itu karena punya memori yang bagus dan alhamdulillah orang tua saya waktu itu mensupport untuk. Iya, memori itu penting loh. Sekarang inti berkomunitas itu kan berarti kita menjalin silaturahmi dengan banyak orang yang mungkin kita punya satu kesamaan ya, kesamaan minat yang sama. Dengan kita yang berkomunitas ini, barang-barang mungkin yang bisa dianggap mahal secara sisi ekonomisnya dan lain sebagainya, itu kita bisa mendapatkan harga yang bisa dikatakan lebih terjangkau lah ya, dengan berkomunitas. Makanya ketika dari WICC saya itu kan sempat SMA, masa SMA sempat vakum karena ya waktu itu saya beralih ke dunia motor dan sebagainya. Terus ketika saya balik ke bersepeda lagi itu justru ketika saya sudah lulus kuliah. Lulus kuliah. Vakum berapa tahun ya Om? Ya lepas SMA ya. SMA sampai SMA kuliah. 3 tahun, kuliah 4 tahun ya, 7 tahunan ya. Tapi masih bisa ya ternyata. Memori itu masih sangat kuat untuk mau mengembalikan kita bersepeda lagi. Begitu saya dari Jogja lulus kuliah, saya ke Jogja sekitar 2001 ke Surabaya. Itu saya udah nggak pernah sepedaan. Dari SMA sampai selesai kuliah nggak pernah sepeda. Nah di Surabaya ketemulah sekomunitas namanya Dalas. Ada yang orang sepeda MTB tapi senangannya adventure. Maunya dari sini kemana? Sini ke Bromo, sini ke Banyuwangi, sini ke Bali, sini kemana? Karena long ride ya berarti. Long ride. Tapi pakai MTB waktu itu. MTB di hybrid kan. MTB di ban. Jadi bannya kecil ya? Ban kecil. Tapi senang berasa juga. Berasa plus long ride. Jadi pas long ride mana sini ke Jogja lewat Cemoro Sewu dan sebagainya. Zaman dulu saya sudah lewat itu. Senior banget ya. Senior. Nah, gara-gara Dalas itu, terus kan yang komunitas yang lebih di Surabaya, komunitas yang Sally, itu juga sempat punya Sally. Saya punya Sally itu juga gara-gara berkomunitas. Berkomunitas waktu itu pengennya waktu itu Dahon, yang terkenal waktu itu Dahon. Cuman kan Dahon waktu itu harganya mahal banget.
Iku durung ono anu ya. Bukan daun yang sekarang kan, harga sekian Oh, iya, sekian. iya. Karena berkomunitas, terus saya Durung ono kenal iki ya apa? Dari Semarang iki. Bromtom. Brompton. Oh, Bromtom sudah ada. Oh, sana ya? Wis ono. Oh. Bromtom malah lebih belum terjangkau Lebih lagi. masuk akal waktu mana itu. ya? Itu tapi yang terkenal waktu itu tetap dahon. Dahon ya? Dahon. Daun Daun. Jepang ya. Iya. Ya, masih dahon. Dari komunitas itu ada temen yang udah nggak sepedaan. Misalnya sepeda di Jawa. Saya waktu itu dapat dahon tapi versi generiknya ya, DLT ya, dahon lisensi teknologi DLT X1. Itu dapat harga 1,5 juta. Itu cicil 3 bulan. Barunya waktu itu 5 juta. Mas Juta zaman itu ya orang. Ya, zaman itu saya dapat 1,5 juta, itu cicil 3 bulan. Jadi per bulan saya 500.000 dari komunitas. Iya. Dari komunitas. Jadi semakin waktu itu komunitasnya BlackBerry itu. Waktu itu ikut BlackBerry sama BlackBerry apa BlackBerry? BlackBerry. Oh, BlackBerry. Oh. Zaman anu ya, zamane BlackBerryan ya kata ya. Iya, Oh, iya. BlackBerry. Karena waktu itu dulu banyak komunitas yang burine ono berry-berry nih. ya, karena ininya waktu itu Ramai BlackBerry. hubungannya waktu itu pakai BlackBerry waktu Iya. itu. Nah, BlackBerry sama si siapa namanya Dallas. Kalau Dallas biasanya long wrap gitu. Long wrap. Nah, dari situ juga banyak tuh kita bisa bahkan sepeda saya waktu itu DLT X1 itu sempat kita lelang di komunitas untuk waktu itu untuk bikin musola. Oh sampai ngono ya, zaman itu ya. Kita karena waktu itu kita mau bikin musola di perumahanku tuh, karena belum ada dana dan lain sebagainya, ya kan harus ngawali kan. Waktu itu kita lelang DLT X1 di anak-anak BlackBerry. Berarti ide lelang di KXID akhir-akhir itu dari sana ya? Enggak juga. Enggak ya? Di BlackBerry waktu itu sudah lelang-lelang itu udah banyak. Ya enggak, maksudnya Terinspirasi yang KXID akhir-akhir ini. Terinspirasi dari itu kegiatan lelang-lelang yang waktu diadakan anak-anak BlackBerry. Ya, termasuk akhirnya sepedaku waktu itu untuk bikin musola di perumahan itu. Itu salah satunya di BlackBerry itu. Tapi setelah itu vakum lagi di dunia sepeda karena waktu itu harus ke Jakarta. Jakarta ya akhirnya gabung juga komunitas lagi di sana. Jakarta ya. Dengan teman-teman Bike to Walk. Bike to Walk Jakarta waktu itu baru pertama. Bike to Walk. Ya, waktu itu baru pertama kali masih seri-seri pertama lah, tahun-tahun awal lah. Masih Om Putut kalau nggak salah ya ketuanya ya, pertama kali. Om Putut pertama kali itu dengan BlackBerry, tapi waktu itu masih pakai MTB ya, pakai MTB dan sebagainya. Dari situ juga di komunitas itu punya sering waktu itu masih zamannya mailing list ya, informasi apa semua itu, sehingga kita bisa dapat barang, kita dapat ilmu, kita bisa sharing. Yang mensupport banyak kita. Yang nggak tadinya kita bingung, tadi kan Jawa kan bingung kan. Kebingungan itu bisa terjawab kita dengan komunitas, betul. Dari Jakarta baru balik lagi ke sini, ada GXID, ada sama anak-anak Jalani Aja dan lain sebagainya. Nah, yang sekarang kebetulan kena awanget ya, untuk jadi ketua GXID. Nah, perjalanan itu, perjalanan komunitas itu yang mensupport kita akan dapat banyak hal antara materi dan non materi. Boleh percaya boleh tidak, saya pernah waktu ngobrol soal kegiatan event bersepeda yang long ride. Waktu itu Bentang Jawa yang terakhir ya, kita ngomong Bentang Jawa. Bentang Jawa 2024 kemarin. Bentang Jawa itu kurang lebih kita harus menyiapkan dana kurang lebih sekitar 10. Dana aman ya. Dana aman 10 juta. Itu sudah termasuk transportasi. Biaya pendaftaran. Ya wes, biaya pendaftaran, transportasi PP, manganmu, opo, terus termasuk aksesoris perintilan
kan kamu harus beli rem, Iya. kan kamu harus beli rantai, Iya. untuk perjalanan Iya. 1.500, kan kamu harus nyiapin ban, kan Iya. kamu harus nyiapin power bank, Iya. kan kamu harusnya itu Enggak. secara uang kamu harus kira-kira butuh dana sekitar 10 juta ya. Itu termasuk tiketnya nggak? 10 juta. tiket apa? Apa bayar? Iya, sudah termasuk. Ya, tapi kurang lebih ya naik turunnya ya teman-teman, disclaimer naik turunnya kurang lebih segitu lah. Soalnya kalau perjalanan jauh kita nggak mungkin ngirit, Iya. nggak mungkin kita setiap pagi mangane sego pecel awan. Iya. Apa mana ono COT-nya kan? Nah, yang ya, ngejar dan kita perjalanan aja. panjang, jadi kita harus fit, makan kudu harus ini. yang proper, Makan gitu. harus proper, vitamin sama makan yang proper, dan itu kan perlu Dana ya. iya iyalah. Gitu. Pelanggaran. Tapi memang nganu ya, apa namanya? 10 itu kan relatif ya, artinya bagi ada yang bisa lebih tergantung uang kan ya. Pilihan-pilihan itu Nah, loh. Ono sing misalnya- spare part-nya nggak mau hitung. Iya, enggak maksudnya begini. Maksudnya 10 itu kan memang nggak saklek ya. Oh iya, Maksudnya, naik turun. kalau Makanya. misalkan kepingin misalnya di hotel-hotel, nginepnya di hotel-hotel sing mewah, ngono misalnya ya lebih mungkin ya. Tapi nak digawe ngirit ya bisa juga ya. Iya, karena hitunganku itu karena kamu beli spare part loh. Mm-mm. Beli spare part dan lain sebagainya, rantai udah 300.000. Nah, Iya, wes. iya. Oke, lanjut. Itu terus Ya, terkait dengan support dari ya support terkait dengan support Komunitas. support dari komunitas itu tadi yang materi non materi ya, makanya totalnya tadi general bisa segitu. Itu kan karena kita harus berhitung bahwa rantai harus baru, kita harus rem Iya. harus baru, Mm. power bank apa semua, terus semua harus dicek total, mungkin rem harus di bleeding ulang dan lain sebagainya. Itu kan Iya, masuk iya. biaya ya kan, itu loh, kurang lebih ya segitulah. Itu sudah, tapi setiap orang berbeda-beda ya. Jadi anggap aja anggaran segitu. Nah, waktu itu saya hanya sudah daftar kok. Daftar, belum punya gambaran mau Pokoknya niat budal ngono. nggak nih udah Iya, kaya ngomong sing nama kae lho. Pokoknya budal sih kan. Perkara gue dipikir mana ya kan ya. karena itu kalau di kalangan teman-teman yang daftar di kegiatan-kegiatan tersebut memang begitu. Oh gini. Oh memang gitu iya, ya? coba tanya teman-teman. Oh, Daftar gitu. rose curhatnya belakangan. Asik, Nah, itu asik. quote itu. Daftar Iya, iya. dulu, curhat belakangan. Jadi jangan nunggu punya uang 10 juta ya. Terus pokoknya daftar sih. Ono dalan ngene ya. Iya, ada aja. Niat ini sih itu. Daftar aja dulu. Dan kalau udah daftar jangan keluar-keluar. Sudah daftar aja. Yuk, malah nggak keluar-keluar ya. Ngapain? Lu nak keluar-keluar kan ada ini, Apa? ada kemungkinan harus nyumbang ini aku terung Andre Tapi kalau belum nggak siap, keterima, saya nggak keterima. nggak terima nggak boleh no duit ngono Kayak izin tak? ya izin Aku pasti keterima. Wah, enggak. Sudah, kita jadi orang tuh low profile aja. Ikut event ini, Iya, gitu iya. aja. Tiba-tiba ada. Oh, iya. Surabaya moro-moro wakai Iya, banyak orang yang dan kebetulan di dunia ultra ya, Ultra. di ultra itu saya termasuk mungkin newbie, makanya bisa dikatakan newbie, teman-teman newbie. Bukan orang yang show off tiba-tiba di mana, tiba-tiba iya, di mana dan lain sebagainya. kelihatannya nyubi kelihatannya orang-orang Ya, melihatnya nyubi Dunia ultra saya ngerti. adalah newbie om. Oh, Di nggak dunia ngerti. ultra saya newbie. mulai cat kecil turun kepikiran sepeda sama Tapi tiba-tiba orang ini, komunitas tiba-tiba ya, ini nih, SD. nah kan gitu lah. Lebih baik gitu lah, nggak usah. Ya kecuali, tapi tergantung niatnya. Kalau memang pengen show off Iya, ya iya. udah lah. Ya, Itu masing-masing memang orang kan ada. punya Ya, tapi kalau saya preferensi gitu aja ya. 2 hari sebelum penutupan pendaftaran, orang kan begitu tahu, oh saya kasih selamat apa gitu kan. Saya bingung kasih selamat apa gue bayar itu aja. 2 saya nggak hari tahu. sebelum Penutupan pembayaran. penutupan pembayaran Ya kan sudah ada pengumuman dulu baru bayar kan. Makanya kan daftar dulu curhat belakangan. iya, gitu iya. loh. Nah, kebetulan ada teman dari komunitas teman-teman sepeda Surabaya. Ya kok kita itu WA-an. Lagi apa om? Nah,
jadi gitu. Sampean siapa deh sih? Kalau nggak salah dia dulu kalau nggak salah. Baik, pokoknya intinya terjadi pembicaraan lah. Iya. Tadi apa mau santai yo. Selamat yo anu. Selamat topo yo. Aku gak budal paling. Nah gitu. Enggak berangkat. Loh kenapa? Ya untuk bayar biaya pendaftaran sekian itu kan aku gak mampu om ini. Apa sih bisa tak bantu? Wis. Loh orang iki kok. Nantang iki wong iki. Aku mau ini ya wes om biaya pendaftaran apa namanya kalau om mau bantu ya ini ya wes nih nomor rekening Wis. Mantap ya. itu pertama kali teman di komunitas ya. iya Jadi bukan komunitasnya tapi personal di komunitas. personal di komunitas ya kan kita ngomong Iya. komunitas Manfaat itu ya, manfaat ada manfaat kan ya komunitas itu adalah tempat kita bersilaturahmi Betul, dan betul, menjalin betul. hubungan dan lain sebagainya dari situ baru semangat wis duwe anu kan wis duwe pendaftaran ya. oh wis Mikir liane ya. kali mikir liane dari situ deng ada aja Keren ya. saya disupport dokter baik waktu itu untuk disetting ulang dan lain sebagainya di coach puspita dan lain sebagainya fitting dan lain sebagainya itu juga karena pertemanan silaturahmi tadi Iya, keren. sehingga lalu terus banyak teman-teman yang minjemi ini, minjemi itu, minjemi ban, minjemi apa banin teh loh, nanti tak pakai 1.500 loh bannya baru, nanti habis loh setelah apa gak popo, terus pakai ender itu kan nilai loh ban baru JP Wakai belum ban baru JP 5.000 30 kan ya anggap aja mungkin yang paling murah 500 ribuan ya paling murah ya 500 ribuan kali 2 udah 1 juta itu kan jadi cost ya tetap masuk dari biaya dan lain sebagainya apa semua dan macamnya masuk dari kok teman-teman komunitas termasuk sangu dan lain sebagainya sangu bareng kan sih Sangu. kayak Ismon ya Isman ya wis keren ya banyak makanya kalau saya ngobrol sama teman-teman kita harus berkomunitas saya di Jakarta juga ada namanya komunitas Borak saya ikut di Jakarta Borak saya member of Borak berarti Borak itu sampean kenalnya sejak dulu waktu di Jakarta itu bukan dipindah enggak oh barusan baru aja Borak itu ketika sudah saya sudah vakum saya sudah sempat vakum balik ke Surabaya dan lain sebagainya kenal dunia ultra waktu itu juga ada Audak dengan Om Bob apa namanya itu kan kita jalin kenalnya juga dari komunitas kan waktu itu dari teman-teman Audak, teman-teman Borak, teman-teman Jalin Aja, teman-teman GX baik terus RBI dan lain sebagainya itu kan akhirnya kita ngumpul kan makanya komunitas itu penting. Dan itu mau mulai saya dikasih sangu, dikasih baju, disupport jersey-nya apa semua dan lain sebagainya itu dari komunitas. Kadang-kadang dan saya berangkat. Kadang-kadang teman-teman komunitas itu bisa ngalang-ngalih dulur. Lebih apa ya bahasa Indonesia ngalang-ngalih dulur lebih care daripada saudara kita kadang-kadang. Saudara kita karena kan kalau di komunitas itu kan kita punya jiwa yang sama dan dia tahu rasanya ya, betul. Misalnya perjalanan jauh itu kesulitan kayak opo dan sebagainya saudara kita mungkin ya ada ya mana tak ya paling ya tapi dia nggak tahu pernik-pernik kebutuhan kita opo makanya kebetulan dia nggak bisa berangkat ya wis apa mesti hujan makanya ketika saya yang ini yang maksudnya yang terakhir yang DJ itu ya yang tentang Jawa 2024 itu saya selalu bilang saya tuh tidak bisa berangkat perjalanan saya ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada support dari teman-teman termasuk sepeda sepeda ini disupport ya? Lah iya sepeda ini itu kan Om tahu kan sepeda awal itu kan Merin Murwood yang beratnya luar biasa dan geometrinya nyaman karena apa ujung ke ujung itu apa namanya as kalau roda itu lebih panjang 5 cm sehingga
dia loading lambat tapi nyaman. Nyaman ya. Cuman kalau untuk yang COT-an, race dan Iya. sebagainya memang effortnya lebih besar. Itu berat banget. Berat. Apa? Aku itu beberapa kali itu mikir ya sambil jalan sepedaan sampai itu ya. Om Bio iki ketoke ngepur liyane. Nah, Karena sepeda sepeda ini berat loh sepeda. Apa kemarin apa? Marin Murut. Ya. Murut. Ngapot, Pak. Dari, Nah, terus ya, ini sejarahnya pertama ya dari teman-teman komunitas. oh, ini sepedanya beliaunya atau sampean dikongkon milih? Maksudnya Waktu itu teman saya punya beberapa sepeda. Ada waktu itu Merin ini sama Merin yang full GRX, tapi waktu itu alloy, yang satunya alloy, yang satu alloy tapi full GRX, yang ini besi chromoly, terus apa jadinya? Oke, Karbon, tapi ininya Tiagra. Dan aku milih ini karena reviewnya perjalanan panjang itu untuk endurance lebih enak ini. Iya, dan banyak kan yang seneng Marin Nicasio karena enak. Nicasio ya? Ya, Nicasio Enak, 2. Marin Nicasio. Makanya yang saya pikir, lah ini terjadi juga. Loh, waktu itu saya juga mikir waktu itu masih perjalanan terakhirnya masih pakai itu. Oh. Makanya saya bilang Marin Murut. Waktu itu kan teman saya sempat bully saya sepeda untuk ke pasar mau dipakai tentang Jawa dan lain sebagainya lah gitu lah. Ya tapi terus saya bilang, tapi bulinya sumbut gitu. Bulinya itu sumbutnya gini. Ya wes itu ada 2 sepeda Milio. Makanya sempat saya waktu itu kan bikin kuis toh, ada 3 sepeda lah, sepedaku, sepeda ini di kira-kira orang pollingnya menariknya, dan ini juga pilihannya karena pilihan dari teman-teman. Waktu itu sampai bikin polling dari teman-teman komunitas. Karena memang belum pernah ngerasakan 2 sepeda itu ya. Belum. Dari teman-teman kok pilihannya ini dan lain sebagainya, akhirnya ada benang jam. Makanya saya bilang saya tidak bisa berangkat atau tidak bisa bersepeda secara proper kalau tidak ada support dari teman-teman komunitas. Keren ya. Itu loh teman-teman, makanya komunitas itu penting kalau kita ingin semangat bersepeda ya, berkelanjutan ya. Nah sepeda sesekali aja ya mungkin nggak perlu, tapi kepingin serius, sehat sampai tua komunitas. Jadi kita pesan dulu. Alhamdulillah manual. Bingung Pak, pakai ini bingung nyeken dueso aja. Ya, tadi kan mau ribet nyeken. Lanjut Om. Ya. Jadi tadi ya ternyata supportnya dari teman-teman yang ada di komunitas itu luar biasa. Ya. Itu sampai nyongkong nggak sih Om? Sampai sebegitunya. Sampai semuanya loh. Enggak. Dari A sampai Z. Dari A sampai Z. Itu boleh percaya dan saya mengakuinya di beberapa kali waktu itu diundang sempat ngobrol bahwa saya bisa melakukan perjalanan ini itu karena dukungan dari teman-teman komunitas. Keren ya. Ya di samping keluarga pasti ya. Itu kan keluarga pasti. Cuman secara kita kalau bicara komunitas itu yang membantu saya. Keren ya. Dan kalau mau di breakdown kemarin ya banyak sebenarnya yang support saya, mulai komunitas ya, mulai dari teman-teman Audak, teman-teman GXID Gerbang Kertasusila, teman-teman dari Jalannya Aja, teman-teman dari KYY pun KYY juga support kita gitu. Jadi lintas komunitas. Iya, betul. Karena kita itu bersepeda itu untuk apa sih? Saya ketua jadi GXID ya karena tadi ketiban campur untuk mengelola gitu aja. Tetapi inti bersepeda itu kan bukan karena aku di GXID atau aku di Jalani Aja atau di KY dan lain-lain. Inti dari kita berkomunitas kan pinginnya apa? Bersilaturahmi. Karena mau nggak mau circle kita itu tambah kecil, mengecil. Teman-teman kita tambah hilang, sudah yang sini sudah mendahului almarhum dan lain sebagainya, kan tapi tambah kecil nih kan. Nah dengan komunitas, dengan kita bisa bersilaturahmi dengan teman komunitas, kita banyak
banyak manfaat yang dan saya tuh merasakan dong di komunitas waktu kemarin itu ya apa jenenge, meskipun kita tahun lalu kan tahun politik ya, meskipun kita beberapanya banyak beda politik ya nggak apa-apa, kita tidak pernah kan mempermasalahkan itu kan ya, nggak ada masalah di masalah, komunitas sepeda ya. iya di komunitas sepeda, karena kita itu disatukan oleh disatukan oleh sepeda ngono. Dan kita jadi yo anu lah, kayak saya kan punya pandangan politik ya. Itu ketika dengan teman-teman yang beda pandangan politik ya aku gak ngomong itu. Kita ngomong sepeda. Ada hal-hal yang ternyata pembicaraan yang bisa menyatukan. Gak apa-apa. Beda pandangan gak apa-apa. Dan Saat di gitu ya. sepeda itu bisa dikatakan kita itu sama. Nggak ada lu Ya. mau bos atau Ya, enggak. ya, Ketika ya. kita bersepeda ya kita ngobrolnya Iya. genjot. Iya. Nah, gitu. Iya. Terus yang Jadi kemarin. sama ya, karena Jadi, kita statusnya pada cyclist. kalau bercyclist. Entah sampai duwe, entah sampai gak duwe jadi cyclist. Jadi enak ngobrolnya kayang. Itu loh menarik teman-teman. Itu sih ya manfaatnya yang Jadi supportnya itu luar biasa ya. dan setelah Bentang Jawa waktu itu kan seminggu kemudian kita kan melakukan perjalanan ke Surabaya, Iya, Jakarta, Surabaya, Jakarta, yang ya. 1000 kilo itu. Iya. Itu juga kalau tidak ada support dari teman-teman komunitas, Iya, komunitas di Jogja, komunitas di Madiun, komunitas di Iya loh. Iya. Jakarta. Waktu itu kita bahkan disambut yang terakhir di Bekasi ya dengan Iya. teman-teman Porak kalau Iya. sebagainya dengan masa yang Keren segitu loh. banyaknya kita kan hampir berapa ya 150 atau hampir Hampir 100 100. orang ya kemarin teman Borak yang support Banyak. dari teman-teman fiksi juga kan Iya. kemarin fiksi Bekasi Iya. itu kan kemarin Lintas komunitas. kemarin itu yang support kita itu kan itu kalau ndak ada support dari teman-teman komunitas kita itu cuma 7 orang yang nggak lontang lantung nggak karuan tetapi begitu kita ketemu di kayak kemarin di Magelang ada Om Tio dan kawan-kawan itu kan kita merasa apa ya jadi perjalanan yang sekian ribu itu jadi merasa nggak ada artinya lelahnya itu nggak ada artinya Iya. itu kemarin Iya. Keren deh. luar biasa sih. Saya tuh nggak membayangkan loh ketika di Bekasi ku disambut oleh teman-teman Borak kayak mana ya. Kemudian sarapan, ngambil, sak karepe ngambil gratis loh. Gendeng rek. Sangar ya teman-teman, sampai sebegitunya ya. Ya, itulah sih alhamdulillahnya kalau Bareng-bareng kita kalau sampean kan ono sing kenal loh, aku kan gak ono sing kenal iki. nah tapi kan akhirnya jadi kenal kan jadi kenal Sambutannya luar biasa. jadi iya. kenal dan makanya ngeling Iya, itu makanya kayak waktu itu saya dengan teman-teman LMI saya nggak kenal juga kan Iya. kenalnya dari siapa dari Terlalu. iya akhirnya kita bisa jalin circle bersepeda atas nama sepeda. Jadi komunitas itu sebenarnya bagi teman-teman komunitas itu hanya kendaraan, Betul, betul. jangan terkotak. Betul. Jangan terkotak-kotak. Jadi kalau Maya ada wah, kalau sudah komunitas A, yang komunitas B enggak ini. Iya, betul. Sepakat sepele lah. Aku kalau Iya. kalian masih beranggapan kalau sudah Malah komunitas B, kanak-kanakan ngono ku. kanak-kanakan. Kanak-kanakan komunitas itu iso gak usah ngono lah. Kita tujuannya komunitas itu untuk silaturahim ya. Harus kembali ke Kayak tujuan kemarin. awal. Teman-teman balap jadul Iya. juga support kita dan lain sebagainya. Iya. Bahkan ada 2 Iya. ridersnya dan lain sebagainya. Iya. Nah, kan bukan satu komunitas, tapi justru komunitas itu sarana untuk bersilaturahmi. Mm-hmm. Nah, makanya tadi kan kita sebut kalau masih kalau Om bilangnya kanak-kanakan, ya, saya pikir iya kanak-kanakan. Jadi kalau sudah komunitas B dia enggak mau ikut ke wah lucu lah. lucu kalau menurut Iya. saya. Makanya kalau saya tuh Om, saya kan dua beberapa sepeda ya. Itu dalam rangka sebenarnya untuk masuk di komunitas-komunitas itu. Komunitas ini balap jadul ya. Saya bisa masuk ke teman-teman ke balap jadul. Kan gak enak lah misalnya kita masuk komunitas kita gak ada sepeda ini kan. Ya, kurang, pasti. Tetap, karena yang menyatukan itu kan memang sepeda kadang-kadang kan. Tapi saya juga lintas ngono ya nang GXID yang gravel itu, terus kemudian Jalani aja. ke teman-teman jalani aja terus kemana ya itu tak sih. Kemarin kita juga kolaborasi, jangan lupa. Kita Oh, iya. kemarin kolaborasi dengan teman-teman iya. KYY. KYY KYY, terus kita Terus bolang kemudian ride.
bola ngrai Terus bareng apa sih ono, makan-makan itu? Goku. Goku ya, Wah, Goku. saya Boleh seneng bener. Saya tuh kepingin loh melok Goku ya, katanya menyenangkan gitu. Enak loh. Sepedaan terus bareng ono apa jenis 10 kilo mandeng makan. BCC kemarin, BCC. BCC juga. BCC kok ya? BCC itu grupnya Mbak Yesi dan lain-lain. Kemarin kan Oh juga iya, iya. kita kan Iya. kita melakukan perjalanan Katanya bersama. perlu ono grup besar itu, grup besar yang mewadai teman-teman itu sehingga kolaborasi itu banyak dilakukan. Kayak misalnya yang kemarin itu kita kan di Ramadan ya. Ramadan apa baksos ke panti Breda ya. Ke panti Jompo kita bakso di sana itu bareng-bareng komunitas seneng loh, rame support bareng-bareng. Kalau satu komunitas tahun lalu kita baru 5 juta. Begitu kita kolaborasi dengan teman-teman komunitas, kita kemarin bisa sampai 15 juta. Kan 3 kali lipatnya, luar biasa. Karena memang sajane itu di teman-teman komunitas yang lain ya mereka tergabung di komunitas karena untuk silaturahim kan. Ya itu sih. Jadi nggak ada sekat. Jadi diingat-ingat ya, kita berkomunitas itu bukan untuk membanggakan komunitas kita, tapi komunitas itu untuk silaturahim. Sarana bersilaturahim. Silaturahim. Kita juga nggak ada bedanya kok dengan komunitas yang lain kan ya. Jadi artinya ngeblend untuk project bersama itu yo menarik. Ya, sesuatu hal yang lumrah. Ya. Kalau masih kadang-kadang masih berbicara soal ego dan lain sebagainya, komunitasku lebih apa namanya punya strata tertentu ya, Ya. sudah lah gitu loh. Maksud, Ya kalau sepeda memang beda ya. Kalau misalkan peruntukannya kan memang beda. Kok road bike kan memang untuk kenceng-kencengan. Gak mungkin ya gravel kan. Jadi kalau ke komunitas road bike ya dhewe aja nggak gravel ngono karena ketinggalan sakno. Sing kancane ku lho sakno ngono kan ngono. Yo kudu ana road bike. Atau kita mengganti ban sepeda gravel kita dengan ban road Ya, bike. enaknya Kayak ini. gini ya kan kayak gini. Sehingga kita melok bisa kenceng gitu. Nah, hanya itu saja sih. Kalau dan keasikannya itu beda-beda loh. Kayak misalnya ya, saya dengan teman-teman road bike misalnya, keasikan untuk kenceng balapan itu asik kan? Adrenalinnya. Adrenalin. Adrenalin Ketika rasnya. kita nanggone gravelan itu apa jenenge dengan model-model syahdu suasana berasa itu menyenangkan. Komunitas MTB sing Semua punya downhill, taste-nya lah. itu beda-beda. Makanya kesenangannya beda-beda. Makanya ojo saklek di satu komunitas atau satu jenis sepeda ngono kan. Karena memang asik beda-beda. Opa yang kemarin ngobrol-ngobrol juga gitu kan. Dia punya banyak komunitas. Bisa melok Brompton karena beliau punya Brompton. Gravel ya dia punya. Terus Road dia bike juga punya. Sally juga punya, sehingga mlebu opo ae iso silaturahim. Melok jambure apa jenenge Sally misalnya. Iki Ya kalau Dia bilang silaturahmi ya kalau nyambung semua. anunya seusianya Opa ya Bang, sudah nggak ada. Sudah baru. Makanya kalau dengan sepeda bisa iya, ketemu iya, dengan iya. ketemu orang-orang baru dan Iya. Mantap ya komunitas. Teman-teman jangan yang lagi apa jenenge gak semangat sepedaan, ayo ta kumpul Berkomunitas. komunitas untuk kita ikut semangat. Tujuannya supaya kita senang loh ketemu dengan teman-teman yang lain, ngobrol-ngobrol saling curhat dan lain sebagainya. Itu menyenangkan, membahagiakan ya. Saya pribadi ya, seperti yang disampaikan tadi, modelnya itu introvert loh. Tapi kalau ketemu dengan teman-teman itu seneng banget. Walaupun ketika pertama ketemu itu ono jarak loh. Tapi saya itu bersyukur ya, kayak misalnya gini. Zaman waktu Audak di Malang itu, saya kan nggak kenal sama Om Bob kan. Kepingin kenal itu, Om Bob rek, iki sing duwe Audak, kepala desanya Audak. Nah waktu itu saya melihat Om Yo itu ngobrol dengan Om Bob itu kok enak loh. Saya tuh kepingin ya sebagai orang yang apa jenis introvert. Mungkin teman-teman yang introvert juga merasakan. Kita itu kepingin ngobrol-ngobrol tapi ono halangan ngono di
Engko pas ngene kan. Saya lebih menyendiri waktu itu. Tapi ketika yang kemarin itu yang udah Jogja itu iso ketemu, iso ngobrol dengan Om Bob itu kan menyenangkan kan ternyata ya. Jadi ketika sudah ngobrol itu sebenarnya sudah lancar sih, tapi biasanya di awalnya untuk makanya tapi dengan komunitas itu terbantu banget. Makanya kalau teman-teman yang ikut komunitas dan sering ikut event itu mahal. Iya. Kalau kita datang, bayar, ambil respect, ikut event, langsung pulang. Mahal. Iya. Pokoknya contoh kayak sekarang ada Bromocom ya. Bromocom harganya berapa? Tentang Jawa itu juga berapa? Biaya pendaftaran, ada rute sadu, ada audat dan lain sebagainya, ada itu bayar. Dan itu mahal. Iya. Karena ada komponen yang mereka harus bayar, breakdownnya ada human powernya dan lain sebagainya, dan itu kan nggak mungkin dibayar pakai ST kan, nah gitu duit. Nah itu mahal, itu akan menjadi mahal. Tetapi akan menjadi murah ketika kalian datang event, duduk, ketemu banyak orang dan ngobrol. Gini nih kayak gini ngobrol. Dari situ, makanya kalau tadi pertanyaan Om Bob ya. Saya dulu juga nggak kenal dengan Om Bob dan kawan-kawannya dan sebagainya, teman-teman audat. Gara-garanya sudah gitu, ada event, ketemu, ngobrol. Ya pertama dikenalkan, kalau dulu waktu di Malang, aku kan sempat kenalin, tapi kan mungkin tidak terjadi pada saat itu, tapi terjadi di kemudian hari. Waktu itu saya datang pertama kali di Audak Solo. Saya memastikan. Oh iya, aku khawatir lali. Sama ini. Iya, terus. Oke, kembali ke berkomunitas. Pertama kali itu saya juga ketika datang ke Audak Solo acara, saya juga minder. Mosok sih. Model tapi waktu itu ada teman-teman dari Surabaya. Kayak contoh waktu itu Maya, terus si siapa teman-teman Surabaya, Nana Jalani aja juga kemarin ikut waktu di Audak Solo 400. Adit. Nah, tapi waktu pertama kali waktu itu nggak ketemunya waktu itu Maya terus sama si siapa anak Jalani aja itu. Dari situ saya dikenalin, oh ini loh, ini saya Maya, oh ini dari Surabaya, ini. Dari situ saya mulailah satu akhirnya jadi kalau ketika kita event, pergunakan kesempatan itu untuk bersilaturahmi. Iya, betul. Bukan untuk goes. Kalau hanya untuk goes, Anda 400 kilo, 200 kilo, 1.500 bisa saat ini juga langsung berangkat. Tetapi suasananya mahalnya di situ ya. Suasana itu harga yang harus kita bayar jadi murah. Karena dari situ saya bisa kenal teman-teman anak-anak ultra dan sebagainya, akhirnya menjadi ya sekarang. Dan kenal itu panjang loh dan nggak bisa toh. Nah, kalau tiba-tiba dampaknya itu panjang, kita bisa dapat banyak loh ketika kenal satu orang ya. Aku kenal Om Yo, misalnya Om Yo dok loh, saya bisa dapat banyak insert bagaimana sepedaan, bagaimana ternyata. Sampai iling nggak waktu saya pertama kali setelah beli sepeda dan R5 terus besoknya ke Malang itu Om Jo ini belan-belani loh datang ketemu saya hanya untuk ngekei safety triangle. Dan safety triangle ini dapatnya dari Audat. Oh iya. Itu saya tuh waktu itu terharu loh. Kok bisa ya? Maksudnya belan-belani ketemu pagi hari setelah subuh loh. Setelah subuh matahari belum keluar loh. Om yo wis metu. Di sini matahari hanya untuk nasi triangle. Dan pesan beliau itu saya ingat betul itu. Jangan pelit untuk minum apa yo. Pokoknya bidon. Enggak, mesti ojo diaman-eman ngono. Oh iya. Ngombe kok ojo diaman-eman ngono. Tapi kan waktu itu aku ngomongnya pakai bidon. Iya, bidon yang saya enggak tahu bidon itu apa ngono. Bidon itu apa ngono. Tapi dari Om Yo ini ternyata banyak hal yang bisa
saya dapat gitu ya. Makanya kayak konten-konten begini ini sebenarnya saya kan dalam rangka untuk menambah insight ke aku Om. Jadi ternyata pengalaman dari orang-orang itu beda-beda dan menarik banget. Ini yang membuat sebenarnya menguatkan saya sih. Nah, dalam rangka untuk juga di-share ke teman-teman, mudah-mudahan juga terinspirasi ke yang lain untuk tetap ikhtiar sehat sampai tua. Karena gak mungkin sehat itu tidak diikhtiarkan. Betul. Nah, untuk konsisten dan komitmen sehat itu banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya ya aku mau dengan komunitas. Nah, komunitas itu ternyata banyak lagi hal yang bisa didapat ya, baik materi maupun non materi itu ya, semangat, share dan lain sebagainya, pengetahuan. Saya dulu gak ngerti caranya apa jenenge ganti ban loh. Kayak tadi ganti ban, terus bisa ngerasain rem anu karbon. Iki mehong ya. Masya Allah. Ngerasain rem 20 juta seperti apa? Ya apa rasanya? Ya itu dari komunitas gitu. Iya. Oh Gitu pakaian pinjeman dan lain sebagainya. Pertama kali kan kita tahu dari Mang atas kan juga dipinjem itu. Iya, wheelset. betul, wheelset. Wheelset mahal waktu itu. Iya, wheelset mahal, Pak. Lun. Sak bane Pana Racer. Saya tuh setelah dipinjemi ketemu Om Yu kan, langsung ini. Wih, Pana Racer rek ngono. Aku iki Pana Racer ngopo? Gak ngerti Pak Pana Racer ngopo. Ya kan dapat dari komunitas kan, dari Iya, teman-teman dapat komunitas silaturahmi kita. Dan aku heran dong. Maksudnya iki wheelset mahal ya waktu itu. Wes waktu itu malah begini Om Lukman kan sepeda akeh dan larang-larang ya. Om milih sing di gawe mang terus gendhe. Saya tuh gak wani loh Om. Iki sepeda larang ngono gak wani. Enggak wis. Saya menolak itu waktu itu. Terus kemudian dipaksa wheelset. Akhirnya ya wis gak apa-apa wis ngono. Akhirnya saya terima wheelset itu. Sungkan nak gak bisa lagi. Ternyata ya. Tapi kan lu enak kan daripada asli ya. Ternyata enak. Paling tak balen Om, guys balik wheelsetku asli nih ngono. Gak enak betul. Kayak begitu loh. Saya waktu ganti ban itu juga dari Om Jai kan, waktu Mangates itu. Uji coba Mangates simulasi itu ban bocor. Belakang, depan. Ban bocor depan. Aku ngono carane. Lagi ngerti iku. Pas Mangates asli nih iku ban bocor di belakang. Saya tahu, ganti ban ngarep kok ngono, ban belakang begitu kan, rasa beda kan belakangnya ya itu. Itu juga baru tahunya di situ di Mangates, yang dari komunitas kan, ya kan. Supportnya waktu itu kan dari komunitas kan. Itu luar biasa. Terus kemudian selamat saya jadi ultra. Itu rasanya ada rasa. Berikan waktu beberapa menit, itu bukan sombong ya, tapi berikan waktu beberapa saat kita untuk mengapresiasi diri kita. Iya. Kan salah satu bentuk hasil. Saya ini ultra rek. Status saya naik langsung jadi sepeda ultra. Keren ini. Jadi jangan ragu teman-teman kalau misalkan mau gabung komunitas, karena itu menyemangati kita, itu yang akan menemani kita sehat sampai tua. Closing statement apa? Bagi saya bersepeda itu sebenarnya investasi untuk sehat. Saya niatnya ke situ sih sebenarnya, karena aku itu hobi mangan Om. Aku hobi mangan, hobi ngemil. Ngerti dewe kan, berapa kali kita perjalanan itu sing checklist entek mangane paling akeh adalah Yohana Rutawa. Aku tuh dan itu bisa counternya adalah dengan bersepeda. Counternya dengan bersepeda. Jadi dan kenali diri kita ketika kita bersepeda. Kamu nggak bisa speed, keunggulanmu mungkin dia pakai endurance, iya itu. Terus kamu nggak bisa di endurance, kamu bisa di speed,
oh mungkin kamu bisa, atau kamu bisa ini kamu harus ngenali dirimu sendiri. Dan bagi teman-teman yang masih ragu, kalau kita udah di komunitas itu, ketika kita udah ngobrol aktif dan lain sebagainya, banyak jalan lah ya, banyak jalan atau apa yang akan menolong kita. Sebenarnya itu menolong kita loh, ketika kita bersilaturahmi itu menolong kita dapat info dari apa dan lain sebagainya itu. Makanya saya sangat berterima kasih bisa kenal dengan teman-teman pesepeda di berbagai komunitas yang mensupport saya sampai hari ini. Itu sesuatu yang luar biasa. Terus yang pasti kalau bersepeda itu jangan serius, tapi bersepedanya yang harus serius. Ya apa itu? Bersepeda itu jangan serius. Karena apa? Kita bikin fun, jadi moodnya kita enak, nggak sepanang. Tujuan kita bukan mau mencari 1, 2, 3 dan sebagainya. Kalau saya ya, tapi bersepedanya yang serius. Artinya semua harus disiapkan secara safety. Makanya kan banyak orang bilang nanti bersepeda gini bahaya dan lain sebagainya, dehidrasi dan ya itulah kita makanya bersepeda itu harus serius. Sepedanya harus serius. Artinya pakai helm. Cara bersepeda, cara minum dan lain sebagainya didapatnya dari komunitas. Bisa baik lupa ada Facebook grup, WA grup, Facebook grup juga banyak dari RPI, GKID, apa semua itu informasi kita bisa dapatkan. Dan ya kita nggak akan ketinggalan dan lain sebagainya. Dan kita nggak akan susah kalau kita berkomunitas. Oh terakhir Om, Pak Ali pertanyaan. Jadi kan kalau ngurusi komunitas, jangan kan ngurusi komunitas itu kan repot. Maksudnya butuh menyiapkan waktu, terus koordinasi dengan teman-teman, terus baru gaya acara, terus belum mana nak misalnya sering torok, pasti kan sering torok kan mesti ono aja torok. Terus kemudian kadang nak ono anggota sing bermasalah ya melok-melok kecipratan ya ngurusi macam-macam. Iku kenapa sih Om kok gelem kok mau ngurusi komunitas dengan berbagai hal yang dikorbankan itu? Ya mungkin itu kita panggilan jiwa itu salah satu panggilan jiwa itu adalah orangnya mau ribet. Banyak orang bersepeda, banyak orang suka bersepeda, tapi tidak banyak orang yang suka ngurus sepeda. Iya. Nah itu suka ngurus sepeda. Ngurusin aktivitas sudah mulai dari A sampai Z. Nah makanya aku sebenarnya salut sama orang-orang yang mau ngurusin sepeda di teman-teman komunitas dan sebagainya. Ya basicnya sebenarnya ya karena cuma seneng. Ya gitu tadi, karena pengen bersilaturahmi. Ya namanya silaturahmi itu kan harus diperjuangkan. Tidak ada silaturahmi itu yang tiba-tiba bisa tercipta. Nah kita harus menciptakan. Cara menciptakan ya kita harus perjuangkan. Kita harus usahakan. Tetapi kita harus nyiapin mental kita. Namanya ngurusin sepeda ya, ngurusin sepeda itu bukan hanya sepedanya tok sing diurusi, uangnya juga. Nah tipsnya adalah gaya santai. Dan ketika saya di komunitas saya enggak pingin semua tuh dari atas ke bawah, top down. Jadi semua sebenarnya punya potensi dan punya karakter yang unik di masing-masing orang. Nah tinggal bagaimana ya betul. Tinggal bagaimana kita memberikan ruang terhadap orang tersebut untuk mengeksplor mengeksplor di dalam komunitas tadi. Contoh dengan ada padang bulan. Nah, awalnya dulu kita beberapa kali malam Ramadan sering keluar gitu. Yang terakhir adalah Nine Riverside. Karena yang memungkinkan ya Ramadan itu bengi ya. Nine Riverside gitu. Cuman ketika itu saya hanya sendiri yang mengadakan, akan kerepotan.
Karena apa? Harus datang secara fisik, harus datang, harus ngurusi secara emosi, secara fisik non fisiknya dan lain sebagainya. Belum yang lain. Ya. Itu kan kerepotan. Tapi ketika di sana, ini contoh ya kita contoh kasus kayak GKID ya. Ada yang Padang Bulan tuh ada Imam Besar Rute Sahdu dengan Rabu Sahdu waktu itu dan Padang Bulan. Berarti kan ada orang yang mau care ngurusi. Ya, kita berikan kesempatan, kita berikan ruang terhadap orang-orang tersebut. Jangan kita show, one man show untuk bisa iso harus tak tampil, harus tak pindah. Terus ada DMC, terus ada jenengan ada apa namanya cerita orang baik. Ya biarkan Om Wirawan ya berkreasi dengan Om Wirawan sendiri dengan ini sendiri. Tadi waktu dulu kan sempat mengadakan kita ngobrol dengan sebelumnya COB. Kita ngobrol apa? Aku cuman disuruh gini banyak ide, tapi ketika itu ditumpukan ke satu orang, muntah Om. Ngurus komunitas ya, bayaran Rainto, ini kan itu, ya. Tapi kan ketika itu beban itu kita ngomong beban ya, beban itu dalam artian amanah yang harus kita bagi bersama. Di sini ada Om Wirawan, di situ ada Om ini, akhirnya semua bisa jalan sendiri. Tapi dengan begitu, dengan berbagai macam kekurangannya masing-masing tentu saja. Ternyata teman-teman itu, saya ya misalnya yang diamanai ngurus COB itu merasa terhargai gitu, terus dipercaya gitu. Lagi anyar dipercaya gitu. Itu rasanya itu penghargaan tersendiri. Rasanya teman-teman yang diberi kesempatan untuk apa jenenge diamanai COB apa jenenge kayak DMC misalnya Om Dangkeru misalnya Om apa Jai di Padang Bulan itu sepertinya juga merasa kayak diuang nih gitu. Itu sih Om. Tapi pernah nggak di komunitas itu dicelatu uang gara-gara berbeda pendapat gitu? Ya wes lah Om. Dicelatu, dijauhi, skip, ya pasti lah. Hal gitu tuh, pasti Om. Terus apa misalnya? Ya kita kembalikan gitu loh. Kalau bagaimana? Saya sendiri ya, kalau aku sendiri ya, mana aku dicelatu dan lain sebagainya, setelah dicelatu aku diomongi di belakang dan lain sebagainya. Saya mencoba menanamkan bahwa tujuan awalmu itu apa? Kembalikan ke tujuan awal. Jadi dituruti pinginnya kita mau meng-counter attack dan sebagainya. Ketika Om Wirawan dapat informasi gini, apakah aku harus meng-counter setiap pembicaraan itu? Buat apa? Yang perlu adalah kita kembalikan lagi tujuan awalmu untuk bersepeda itu apa? Ya sudah, kembalikan ke situ. Silaturahmi ya. Karena namamu jenenge omongan ataupun apa tadilah yang dicelatu apa dan lain sebagainya itu 1000 orang ya, 1000 orang berarti kan 1000 mulut. Apakah kita harus menjelaskan ke 1000 mulut tadi? Ya, kesal ya. Kesal. Dan plus tidak Umar bin Khattab ya pernah ngomong kan ya, kalau nggak salah. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang kita tidak perlu menjelaskan siapa kita terhadap orang yang sudah membenci kita. Ali bin Abi Thalib. Thank you ini koreksinya. Itu aja. Jadi kalau dan kita juga nggak usah menceritakan siapa kita sama orang yang senang sama kita. Itu sudah sunatullah. Makanya kita kembalikan lagi tujuan kita itu bersepeda itu apa? Kalau aku tujuannya pengen bersilaturahmi plus sehat adalah salah satunya, ya sudah kembali itu aja. Oh, aku enggak di komunitas ini, umpamanya contoh, aku enggak diterima di komunitas A, ya sudah. Mungkin di komunitas B aku lebih berkembang, di komunitas C ternyata aku lebih diterima. Itu kan sunatullah yang diberikan, ya sudah ada garisnya ya, sudah ada contohnya dari zaman Nabi itu udah ngasih tahu ya kok rodok agama rodok ya tapi nggak apa-apa itu. Aku sih makanya aku bersepeda itu makanya aku lebih seneng
ketika long ride itu bersepeda itu adalah ibadah, walaupun Iya, itu betul. bertentangan dengan banyak orang ya. Ada yang orang ngomong bahwa bersepeda itu nggak ibadah, bersepeda itu kegiatan ego, enggak. Bersepeda itu adalah ibadah. Iya. Kalau aku sih tergantung niat ya, maksudnya ibadah Iya, ke ibadah itu kan Betul. kita bisa loh meniatkan apapun itu dengan ibadah kan bisa. Nah, Kalau di Al-Quran itu kan ini agama mana? loh lah iya, enggak apa-apa. Kan ono Lah karena tuntunan kita di situ yang ada sama. surat yang mengatakan bahwa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, hanya untuk beribadah. Maksudnya nak kita hanya sempit ibadah itu sholat ae, ya kan gak mungkin ngono. Artinya kita itu bisa meniatkan semuanya dengan ibadah. Kita bekerja diniatkan ibadah, Ya, berkomunitas diniatkan ibadah, ya kan, bersepeda diniatkan ibadah. Itu Setuju. isok kabeh kan ngono, tinggal merubah niat aja sebenarnya. Ya, itu menarik. Dan itu mau kalau yang terkait dengan banyak orang mau kan memang kalau bahasa komunikasinya masing-masing orang kan punya persepsi masing-masing. Dibangun persepsi ini terbangun karena pengalaman yang berbeda-beda. Saya punya persepsi dengan Om Yo itu beda. Misalnya saya punya persepsi Om Yo ini A misalnya, orang lain memandang Om Yo itu bisa B gitu. Karena pengalaman saya dengan Om Yo dan orang lain dengan Om Yo ini jauh berbeda. Dan pengalamanku, kulturku di keluarga dan lain sebagainya itu bisa mempengaruhi membentuk, persepsiku betul. dengan Om Yo ini. Dan kalau di ilmu komunikasinya itu kita tidak bisa menghentikan atau mengubah atau meminta orang lain tidak berpersepsi pada Ya, kita. betul. Nah, Sebagaimana kalau itu yang sebagaimana orang lain tidak bisa menghentikan kita untuk tidak boleh berpersepsi. Gak bisa, Pak. Nah, ya kalau kita hanya akhirnya berkomunitas, kan pasti komunitas itu namanya berhubungan dengan banyak orang, itu kan pasti akan terjadi konflik. Ya. Itu Ya, sudah pasti. pastilah. Konfliknya apa, bagaimana kita bisa manajemen konfliknya dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita harus bisa terjadi konflik yang keras, soft, lembut dan lain sebagainya. Itu jangan ditanggapi serius. Iya. Makanya sudah Jika kita sampai kembalikan. Dibuat jadi pernik-pernik yang pernik-pernik yang membuat perjalanan komunitas ini jadi tidak ambar. Betul. Iya Dan kan? yang terakhir mana yang paling aku masih bisa share tentang ketika aku melakukan studi tentang Jawa ya. Orang-orang kan menganggap Yohan itu kehilangan banyak waktu karena kebanyakan konten live IG dan lain sebagainya. Nah, tapi saya itu punya keinginan itu apa yang terjadi itu bisa aku share. Share-nya melalui live IG sampai soal sakit gigi dan lain sebagainya, ban pecah, rem patah, itu aku share biar orang bisa ngerti apa yang terjadi. Dan kalau sekarang saya juga selalu nge-share yang berupa DIY atau untuk mendang-mending atau apa tips-tips itu biasanya karena kalau reels aku mungkin kurang punya kemampuan untuk situ ya, istilahnya nggak bisa lah, lebih ke berupa tulisan. Makanya biasanya aku share ke Facebook grup sepeda soal tips bagaimana ini, bagaimana itu kan apa yang kita bisa sharing kan, itu sharing kan ke komunitas. Kita nggak akan tahu apa yang akan kembali ke kita. Hal-hal apapun yang kita lakukan, hal-hal baik ataupun apa hal-hal apapun yang baik maupun tidak baik, kalau kita share nanti akan kembali ke kita. Ya, setuju. Gitu sih yang jadi memang maksudnya orang-orang yang berpandangan begitu, misalnya kehilangan waktu dan sebagainya saat tentang Jawa, mending gak ngono misalnya ngono kan, supaya nggak kehilangan waktu. Itu kan dengan persepsinya dia yang dibangun karena kulturnya begitu. Maksudnya kita gak bisa menyalahkan juga ya makanya kalau itu kan aku sendiri gitu loh. Artinya memang untuk membuat konflik itu jadi, atau orang yang tidak suka dengan kita itu kan gampang aja membuat itu tidak serius. Karena misalnya gini, beda pandangan, kan kacamatanya begitu, saya kacamatanya begini, jadi santai ngono. Jadi kita bisa memahami orang lain. Kalau
dia berpersepsi begitu dengan kita kan, jadi lebih enak. Itu kayaknya perlu dibutuhkan di orang-orang yang ikut komunitas ya, karena memang mungkin ya ada gesekan dan lain sebagainya. Ya, itu jangan terlalu menganggap serius apa yang Iya. terjadi di komunitas itu gitu. biasa. Jangan Orang apalagi terpancing gitu loh. Maksudnya ya soal konflik itu di mana aja kan bisa diangkat. Salah satunya komunitas. Yang penting di komunitas itu menurut saya tuh kalau kamu ingin dapat feedback yang baik ya kamu harus memberikan kontribusi dari komunitas apapun Iya. bentuknya. Iya. Apapun bentuknya dan apapun medium yang media atau medium yang dia Iya. sampaikan itu nanti akan ada feedbacknya kok. Jadi Mana? kebaikan itu sebenarnya akan kembali ke kita ya. Entah bagaimana caranya. Entah bagaimana caranya gitu ya. Menarik. Cerita soal apa, cerita soal apa namanya hanya ban sepele nembel ban dengan apa namanya lemke itu kan bagi banyak orang mungkin nggak terpikir mungkin ya. Tapi ternyata itu jadi feedback apa itu apapun ya silahkan share. Iya. Komunitas ini milik kita bersama. Ya. Apapun komunitas Anda, komunitas itu adalah milik kalian dan kembangkan kemampuan kita di sepeda ya, karena kita komunitas sepeda ya. Apapun yang kita inginkan, apa yang ingin kita tahu dari sepeda, share aja, tidak usah malu. Itu ya teman-teman, menarik ini. Jadi terakhir di statementnya Pak Om Yo ini, jadi apa yang kita lakukan, kontribusi kita kepada komunitas. Ya, tidak semua orang yang mau mengurusi komunitas. Ternyata Om Yo ini punya pandangan kalau kita itu melakukan banyak hal ya, kebaikan itu akan kembali ke kita. Gimana caranya? Nah itu. Jadi teman-teman, kalau ingin ketemu dengan banyak kebaikan, bersepeda, ingin sehat bersama, kita harus gabung komunitas. Oke? Matur nuwun. Terima kasih orang baik. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, matur nuwun ya. Siap. Keren.